Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, wabarakatuh. pagi, Pagi, Pak. pagi. Oke, ada yang baca email saya pagi ini? Ada Belum yang nih, baca Pak. nggak? Belum Belum, baca belum. juga. Nah, Alhamdulillah nggak ada yang baca ya. Jadi ceritanya saya ini ke kampus hari ini. Tadinya sedikit saya niat pagi ini kita tetap muka ya. Cuman mungkin di kampus masih kurang kondusif lingkungannya. Yang kalian sudah tahu kan sebenarnya kita ada beberapa renovasi yang belum selesai ya. Jadi renovasinya itu masih belum, ruangan udah ada ruang kelasnya, cuman AC-nya belum pasang. Jadi mungkin kalau kalian datang ke sini kepanasan, saya juga udah kepanasan di ruang kelas, cuman karena memang di bawah masih digunakan ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti saya infoin lagi deh apa namanya. Mungkin antara 2 atau 3 minggu lagi kan jadwal saya bisa ke kampus kan minggu ini, minggu depan nggak bisa, minggu depan lagi ya. Jadi kemungkinan besar di 2 minggu ke depan lagi baru kita akan tetap muka. Oke, karena di sini ini ya, dan minta doanya juga dari kalau teman-teman juga, kita mau ada lakukan akreditasi kembali di 2 minggu, minggu depan sih, insya Allah dari hari Kamis. Semoga hasilnya yang terbaik ya. Amin. Oke, kita isi absensinya dulu. Ini kebanyakan kalian tinggal di daerah mana nih? Tangerang, luar Tangerang kah? Kebanyakan luar Tangerang, Pak. Tangerang, Pak. Oke, kita coba luar Tangerangnya tuh mana? Bogor, apalagi Saya Rangkas Bogor, Bitung, Pak. Rangkas Bitung, oke. Rangkas Bitung, wow. Naik kereta berarti ya. Iya, Pak. Terus ada yang di Jakarta, Depok, Bekasi, Nyebrang laut, Pak. nyebrang Lampung. laut, Lampung, Tangerang, wih. Pak. Oke, oke, nggak apa-apa. eh Good, good. Kemungkinan offline-nya kalau yang di ini habis lebaran kayaknya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi saya juga masih belum dapat info lebih lanjut secara teknisnya seperti apa, karena yang saya dapatkan kita tetap hybrid ya, sebagian apa namanya, tetap muka sebagian, sama ini tetap muka 7 kali tetap muka, sisanya jadi bisa dibilang 50% tetap muka, 50% enggak. Jadi kalau bisa dibilang mungkin saya bisanya 3 kali 3 kali atau 4 kali tatap muka sebelum UTS, dan 3 kali tatap muka setelah UTS gitu. Absensinya silakan diisi. Lalu ini untuk materinya. Materi kriptografi pertemuan kedua. Yang luar Jawa berapa orang? 1, 2, saya sebut sini 1. Saya coba bikin polling. Bisa bikin polling ya? Ada di sini. Yang bisa nggak ya? Ada ini. Emoji file, screenshot, format. Oke. Kita bikin. Oh iya, sama bisa tolong ini
buatin Telegram group supaya agak lebih mudah saya berkomunikasi dengan kalian. Judul Telegramnya kriptografi 2023 kelas kriptografi atau kriptografi aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke, coba diisi dulu. Pollingnya. Kalau saya tinggal di Tangerang, Cilebut. Dari kampus kurang lebih 10 sampai 11 kilo lah. Jadi kurang lebih ada 12 orang, bisa tolong diisi. Oke, jadi jadi bagi yang mungkin nanti yang di next week-nya, bagi yang di Tangerang, silakan, nggak apa-apa. Hadir, yang nggak bisa hadir juga nggak apa-apa. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang fungsi dan kombinasi atau kombinatorial. Jadi bagi kalian yang mungkin pengen masuk kelas apa namanya, kelas komputer informatika yang nggak ada matematikanya, ternyata ketika kalian masuk pasti ada. Ada di sini kenapa masuk kelas apa namanya jurusan komputer atau informatika teknik ataupun SI mungkin dari matematika, ada nggak? Oke, jadi view-nya hari mau zoom lagi. Jadi kita pagi ini membahas tentang fungsi dan kombinatorial. Nah, kalau ditanya kenapa pakai dua itu, ya seperti yang sebelumnya kalau kalian materi sebelumnya, yang di pertama, fungsi sini adalah fungsi pemetaan ya, yaitu adalah dari yang deskripsi ke enskripsi. Jadi kalau fungsi enskripsi, fungsi E ke P, nah, ini juga sama. Ini dasarnya lah kenapa bisa mempunyai fungsi enskripsinya seperti itu gitu ya. Jadi apa? Fungsi itu apa sih gitu ya? Fungsi adalah relasi khusus ya. Contohnya di sini didefinisikan ada dua buah himpunan A dan B, yang mana relasi biner dari fungsi F B ke A merupakan suatu fungsi dari elemen di dalamnya A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika fungsi F adalah fungsi A ke B, maka penulisannya adalah fungsi F A ke B atau pemetaan A ke B.
Itu. Nah, nama lain dari fungsi itu ada pemetaan atau transformasi. Nah, penulisannya seperti apa? Ya, seperti ini ya. Ada F dalam kurung A sampai dengan B. Jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B, himpunan A disebut juga sebagai daerah domainnya. Ini adalah domain. Spotlight. Ini adalah domain dan B adalah himpunan B adalah daerah hasilnya atau kodomainnya ya. Atau bisa dibilang B itu dinamakan dengan bayangan. Bayangan dari mana? Dari A, dari apa namanya elemen A atau himpunan A. Nah, A itu sendiri adalah pra-bayang atau pre-image dari B atau himpunan B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range-nya. Nah, ini jelajahnya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, tiap elemen dari himpunan A yang merupakan daerah asal dari F atau fungsi harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Nah, frasanya apa? Yang mana memiliki frasa A dan B merupakan elemen dari F. Jadi A, B, elemen F. Maka B sama dengan C. Jadi B itu sama dengan C. Karena kalau nggak sama, apa sih namanya? Ini dalam mempunyai arti ya. Kalau nggak sama, ya nggak bisa dikembalikan seperti awal, kan deskripsikan kalau kita kembali ke pengaplikasiannya. Contohnya di sini ada relasi F, yaitu adalah 1U, 2V, 3W. Ya, itu dari A-nya itu ada 1, 2, 3. Dan B-nya adalah UVW. UPW adalah fungsi dari A ke B. Nah, di sini untuk fungsi satunya, yaitu 1 ke U, berarti ini adalah 1 ke U. Nah, kalau misalkan ada garis, di sini nggak ada contoh gambarnya. Lupa saya mungkin buatnya. Jadi kalau kalian ada sebuah garis di sini bisa draw, oke. Kalau mungkin di sini ada apa namanya yaitu 1, 2, 3. Maaf ya, gambarnya agak U, P, W. Nah, di mana 1 ini ke sini gitu. 2 ini ke V. Mungkin perlu pakai mouse kayaknya saya. Agak susah. Ternyata kalau pakai touchpad. Nah, kalau misalnya 3 ke W. Nah, lebih lancar. Maksudnya di sini ya. Jadi 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Emang dari asalnya adalah A dan daerah hasilnya adalah B. Jelajah dari F adalah, nah jelajah si F ini adalah U, V, W. Dalam hal ini sama dengan himpunan si B. Jadi kalau ini adalah A, ini adalah B. Itu yang mau hilang ini. Clear drawing. Oke, itu ya. Nah, contoh keduanya adalah 1U, 2V, 3W. Dari apa namanya? Dari A 1, 2, 3, 4 dan ke B adalah UV bukan fungsi karena tidak semua elemen A dipetakan ke B. Nah, kalau misalkan ada satu elemen ini mana di sini ada yang tidak terpetakan, namanya bukan fungsi karena semua elemen dipetakan A ke B tidak dipetakan. Nah, ataupun bisa dibilang bukan fungsi juga jika apa namanya yang seperti ini, karena fungsi A ini dia punya double nih ke B.
Seperti yang ini ya, satu ini ke U dan satu ini ke V. Karena di sini juga terlihat bahwa kalau A sendiri adalah mempunyai 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3 juga, tapi di sini relasinya double dan itu bukan fungsi. Karena fungsinya untuk kriptografi harus satu-satu, nggak bisa double. Nah, contoh kedua misalkan fungsi Z ke Z ini difungsikan apa namanya oleh fx sama dengan x kuadrat dari daerah asal dan daerah hasil f adalah himpunan bilangan bulat dan jelajah di f adalah himpunan bilangan bulat tidak negatif. Karena tidak negatif karena kuadrat nggak mungkin negatif ya, pasti jadi plus kali-kali. Di dalam kriptografi yang ke-9 ini merupakan fungsi yang memetakan elemen-elemen antara himpunan plaintext dan ciphertext. Misalnya P menyatakan plaintext dan P dan menyatakan ciphertext, maka fungsi n-E memetakan P ke C adalah seperti ini. Seperti bahas sebelumnya. E ke P sama dengan C dan sedangkan D ke C sama dengan P. Ini untuk deskripsinya menjadi ciphertext. Kalau misalnya deskripsinya menjadi plaintext. Dan ini fungsi pembalikannya itu adalah fungsi DEP sama dengan P. Masukkan fungsi satu-satu. Nah, fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dikatakan 1 ke 1 atau one-to-one atau injektif jika ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Dengan kata lain, jika ada AB himpunan A, maka fungsi A tidak sama dengan fungsi B bila mana A tidak sama dengan B. Kalau misalnya jika fungsi A sama dengan fungsi B sama, maka implikasinya adalah A tidak sama dengan B. Seperti ini ya. Fungsi 1 ke 1. Yang mana fungsi 1 berarti si A harus punya pasangannya, B juga, B dan C dan D harus punya pasangannya. Seperti itu. Kenapa bisa dibilang fungsi 1 ke 1? Karena yang apa namanya dari dari A-nya mempunyai semua hasilnya atau range-nya ya. Jadi A ke 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Itu ada relasi F yaitu 1W, 2U dan 3V. Hanya 1, 2, 3, B-nya adalah U, V, WX adalah fungsi 1 ke 1 relasi dari A dan ke B. Dari A 1, 2, 3 ke B U, V, W. Bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama F2 yaitu sama dengan U. Nah, di sini ada pengecualian di mana ketika sebuah fungsi 1 ke 1 harus punya satu bayangan, tapi kalau jika ada bukan fungsi 1 ke 1 karena dia mempunyai dua yang relasi yang sama, itu tidak bisa. Contoh lainnya adalah ini kan misalkan F adalah Z ke Z, temukan apakah fungsi F sama dengan X kuadrat plus 1 dan F fungsi X yaitu X minus 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Penyelesaiannya adalah bukan 1 ke 1 karena kedua X bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda dari nilai fungsi yang sama, yaitu F sama dengan 2 dan F sama dengan min 2 dan U adalah minus 2. Ya, kalau kalian ini ya bisanya kalian kalikan X min 2 X maka 2 plus 1 sama ini dikalikan jadinya berbeda. Maksudnya punya nilai mutlak yang sama. Dan fungsi X sama dengan X minus 1 adalah fungsi 1 ke 1 karena A tidak sama dengan B, yaitu adalah A minus A min B dan B minus A minus B dan B minus 1. Misalkan untuk X sama dengan 2 dan F sama dengan 2 sama dengan 1. Dan untuk X sama minus 2 dan F minus 2 sama dengan 3. Fungsi masuk ke, tadi fungsi 1 ke 1, sekarang fungsi ke pada.
fungsi F dari himpunan A dan himpunan B dikatakan onto atau subjektif, tadi kan injektif sebelumnya di atas, jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen merupakan jelajah dari fungsi F. Fungsi F disebut fungsi pada atau fungsi pada himpunan B. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya fungsi pada atau subjektif atau onto, maka setiap himpunan A memiliki bayangan pada himpunan B. Entah itu double, itu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau fungsi satu, dia punya satu semua ya. Nggak boleh double. Ya, ini contohnya adalah relasinya adalah 1U, 2U, 3V, 1, 2, 3, dan UV bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari fungsi F. Nah, karena mereka satu doang memiliki si B-nya ada satu yang tidak jelajah dari F, maka bukan termasuk fungsi pada. Nah, yang satunya lagi, sedangkan relasi F 1W, 2U, dan 3V dari A 1, 2, 3 ke B, UV yang merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari fungsi si F. Nah, contoh 2.7 untuk fungsi Z ke Z, tentukan apakah fungsi X sama dengan X kuadrat plus 1 dan fungsi X sama dengan X minus 1 merupakan fungsi pada. Ya, di sini bukan fungsi pada kan tidak semua bilangan bulat merupakan jelajah dari F. Misalnya, jika ada nilai X yang membuat nilai fungsi sama dengan 0, yaitu adalah X kuadrat plus 1 sama dengan tidak memenuhi nilai X yang berapapun. Nah, kalau misalnya yang satunya lagi itu fungsi fungsi X minus 1 adalah fungsi pada karena untuk setiap bilangan bulat Y selalu ada nilai X yang memenuhi, yaitu adalah Y sama dengan X minus 1 akan dipenuhi untuk X sama dengan Y plus 1. Oke. Masuk lagi ke kita fungsi berkoresponden 1 ke 1. Di mana fungsi F dikatakan koresponden 1 ke 1 atau bijection jika ia fungsi 1 ke 1 pada dan juga fungsi pada. Nah, jadi kalau secara ini ya, relasi F 1U 2W 3V dan A 1 2 3 yaitu adalah himpunan B-nya adalah U, U VW adalah fungsi yang berhimpunan satu dan juga fungsi pada. Nah, di sini adalah fungsi satu satu bukan pada. Intinya itu kalau misalnya fungsi pada adalah himpunan B harus seluruhnya punya pasangannya gitu. Tapi kalau misalnya mempunyai dua double, otomatis dia bukan fungsi 1 ke 1 karena satu harus punya satu gitu ya. Nah, yang di sini makanya disebutkan di sini fungsi pada tapi bukan 1 ke 1 karena si A ini punya double. Nah, di sini fungsi 1 ke 1 maupun pada. Nah, karena apa? Ya, maaf, salah saya. Fungsi bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Nah, di sini disebut kenapa bukan fungsi 1 ke 1 karena di sini himpunan A mempunyai double jelajah, hasilnya punya jelajah dan bukan fungsi pada karena si B tidak terpetakan atau tidak mempunyai daerah asal yaitu yang nomor 4. Nah, kalau ini koresponden 1 ke 1 masuk pada fungsi 1 ke 1 atau fungsi pada yang mana si A mempunyai pasangan ke B, memetakan ke B semua, dan B terpetakan oleh A ya. Jadi si B punya pasangannya ke A dan A juga pasangan ke B. Intinya itu adalah korespondensi 1 ke 1. Bedanya kalau korespondensi 1 ke 1 tidak boleh ada double di A. Seperti itu.
fungsi balikan atau inverse. Nah, satu lagi, balik lagi ke sini, kenapa penting seperti itu? Karena dalam kriptografi bahwasanya untuk setiap inskripsi itu adalah korespondensi satu ke satu ya. Jadi ketika di enskript, nggak mungkin ketika dibalikin si A ini double gitu ya. Dia punya dua definisi yang berbeda. Mungkin untuk A sendiri itu adalah bisa satu atau A itu bisa adalah angka 4. Nah, ketika dibalikan kembali, ya bisa dibilang secara algoritma yang mungkin error gitu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke fungsi balikan. Atau inverse atau kembali ke sebelumnya. Bisa dibilang fungsi balikan fungsinya apa? Buat dekripsinya ya. Untuk membalikan apa namanya yang tadinya di ciphertext dikembalikan ke plaintext ke awal. Oke, jadi di sini jika F adalah fungsi koresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Dilambangkan dengan F pangkat 1 yang memetakan dari B ke A, dibalikan lagi nih B ke A. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Nah, maksudnya A kecil ya, himpunan anggota himpunan A yang A besar dan B adalah anggota himpunan B yang saya salah ketik maaf ya. B, maka fungsi inverse dari fungsi inverse B sama dengan A, dan jika fungsi A maka sama dengan B. Gambar 2.4 seperti ini. Jika dia fungsi A maka dia ke B. Kalau misalkan apa namanya inverse dari A, nah dia B ke A. Contohnya adalah kalau misalkan secara gambar seperti ini, berarti secara relasi adalah jika 1U, 2W, dan 3V dari A1, 2, 3 dan BU, VW adalah fungsi berkorespondensi 1/1. Nah, inverse fungsinya adalah, ya berarti tinggal dibalik aja ya. Tadi adanya 1U, 2W, 3V berarti U1, W2, dan V3. Jadi fungsi F itu ada invertible atau dapat dibalikan. Seperti itu. Nah, contoh di titik 2.10 yang sebelumnya di atas tadi, titik 10 ini. Bahwasanya disimpulkan bahwa fungsi f adalah x min 1 adalah fungsi berkorespondensi 1 ke 1 jika balikan fungsi tersebut adalah, nah misalkan fungsi x sama dengan is, sehingga y sama dengan x minus 1, maka x sama dengan y plus 1. Jadi inverse fungsi balikannya adalah, fungsi y-nya adalah y plus 1. Masuk ke fungsi satu arah. Nah, di dalam kriptografi terdapat juga fungsi yang penting, yaitulah satu arah, yaitu one way function. Dan fungsi satu arah kolong, trapdoor one way function. Fungsi satu arah adalah fungsi f dari yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Ya, bisa dikatakan fungsi satu arah jika fx adalah mudah dihitung dengan semua elemen elemen X pada himpunan A, tetapi sangat sukar atau bahkan hampir tidak mungkin impossible secara komputasi menemukan X sedemikian sehingga fungsi F sama dengan ini untuk semua Y elemen jelajah fungsi F. Nah, misalkan di sini adalah si X mempunyai 1 sampai 10 didefinisikan fungsi f pada x sedemikian sehingga fungsi x sama dengan 3x mod 11. Yaitu kan tahu saat mod pembagian sisa 3x dengan 11 untuk semua semua x elemen dari si x. Nah, tinggal dihitung aja ya. 3, 9, 5, 4. Jadi kalau 1 sama dengan 3, 2 sama dengan 9, 3 sama dengan 5, 4, 4, 5, 1. 6 sama dengan 3, 7 sama dengan X, 8 sama dengan 5, 9 sama dengan 4, 10 sama 1.
Nah, tetapi di sini agak mudah karena kecil-kecil, nah, tapi akan sangat sulit jika kalau seandainya angkanya menjadi lebih besar. Contoh fungsi satu arah lainnya adalah fungsi perkalian dua bilangan prima yang besar, mengalihkan dua buah bilangan prima yaitu P dan Q, sehingga N sama dengan P dan Q adalah mudah secara komputasi, tapi memfaktorkan N dan P dan Q sangat sukar. Khususnya pada bilangan besar, yaitu misalkan P4 tambah 11 dan Q ada 53993, maka P dan Q adalah sekian-sekian ya. Ini berapa M nih? 1, 2, nah sekitar 2 M. Tapi menemukan faktor primanya sangat sulit. Lalu fungsi ke pintu kolong, yaitu pemetaan A dan B dikatakan fungsi satu arah dengan pintu kolong atau trapdoor one way function jika fx mudah dihitung untuk semua x elemen A, tetapi sangat sukar secara komputasi menemukan x sedemikian sehingga fungsi x sama dengan y. Nah, informasi tambahan yang disebut pintu kolong atau trapdoor. Jika f adalah fungsi pintu kolong, maka terdapat informasi rahasia, yaitu K, yaitu kuncinya kalau kata kembali ke apa namanya notasi kriptografinya. Sedemikian sehingga bila diberikan fungsi f dan k, maka x lebih mudah dihitung. Contohnya adalah jika fungsi x sama dengan x maka 3 mod n, yang dalam hal ini n adalah p dan q, dan p q adalah dua bilangan prima, salah dua bilangan prima, dan sebuah fungsi satu arah. Ya, seperti kita lihat sebelumnya di atas, fungsi f relatif dengan mudah, misalkan adalah si f-nya adalah 2, 4, 8, 9, 1 sama dengan, berarti 2, 4, 8, 9, maka 3, moodnya adalah yang tadi, yang 2M sekian, hasilnya adalah sekian-sekian ya. Nih, 1, 1, 9, 3, 9, 4, nah berarti 1M sekian. 1M something ya, karena ya 2, 4, 8, 1 pangkat 3 gitu. Sama dengan kalau kita ini lagi 588 194 985 dikali n plus 198 139 4 214. Sebaliknya jika diberikan fungsi x, maka menentukan x yang memenuhi adalah sangat sukar karena kalkulasi adalah faktor yang tidak diketahui. Persoalan maka mencari akar pangkat tidak dalam modulus n. Jika faktor dari n diketahui, maka dalam hal ini n adalah ini ya sekian, sama dengan itu adalah perkalian dari 48.611 dikali 5.392, maka faktor-faktor dari n merupakan trapdoor. Maka prosedur kebalikan untuk menentukan sedemikian ini sama dengan fungsi x menjadi lebih mudah karena algoritma yang mangkus itu apa ya, sewajarnya untuk menemukannya sudah tersedia. Nah, konsep satu arah, fungsi satu arah dan fungsi satu arah dengan pintu kolong memainkan peranan penting pada sistem kriptografi kunci publik, yaitu untuk kunci publiknya. Jadi ketika kunci publik akan lebih mudah jika ada kunci K-nya. Jadi harus ketahuan dulu. Kalau nggak ada kunci K-nya nggak akan ketemu. Maksudnya seperti itu. Dari kenapa ada fungsi pintu kolongnya. Kombinatorial atau kombinasi, kombinatorik. Mungkin dia pernah belajar ini ya sebelumnya waktu SMA. Masih ada yang ingat? Mungkin udah lupa ya. Adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objeknya. Solusi yang ingin kita peroleh dengan komputer adalah jumlah cara pengaturan objek tertentu dalam himpunannya. Di dalam kriptografi, komputer berkaitan pada berapa banyak kunci yang bisa dibentuk dan berapa banyak kombinasi transaksi teks yang mungkin. Atau berapa banyak bit yang mempunyai varitas ganjil dan ya banyak lagi. Kaidahnya adalah ada rule of product, ada sama kaidah penjumlahan. Kaidah perkalian atau rule of product adalah jika n buah percobaan masing-masing punya P1 dan seterusnya sampai Pn hasil yang mungkin, maka bila semua percobaan dilakukan secara serempak, nah, kalau misalnya percobaan secara serempak, maka terdapat adalah
P1 dikali P2 dikali P3 sampai Pn hasil percobaan yang mungkin. Kalau dilakukan secara serempak. Kalau penjumlahannya, jika N adalah buah percobaan masing-masing mempunyai P1, P2, dan seterusnya sampai Pn hasil yang mungkin, maka bila hanya salah satu percobaan yang dilakukan, maka terdapat P1, P2, dan P selanjutnya yang mungkin dari hasil percobaan. Nah, kalau misalnya penjumlahan adalah jika bila salah satu percobaan dilakukan, maka terdapat P1, berarti perjumlahan pertama, yang kedua ditambah. Kalau misalnya semua dilakukan serempak, berarti dikali. Kalau cuma salah satu, berarti ditambah. Nah, contoh 214. Panjang kunci sebuah algoritma kriptografi adalah 64 bit. Nah, seorang ingin memecahkan ciphertext menjadi plaintext dengan mencoba seluruh komponen kunci yang panjangnya 64 bit. Karena ada 64 opsi pengisian bit, masing-masing memilih dua kemungkinan nilai 0 dan 1, maka dengan menggunakan kaidah perkalian jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba adalah sebanyak, nah kalau kalian ini berarti ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali, nah, sebanyak 64 kali, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3, 24. Sekian triliun ya. Maka panjang kunci semakin banyak pula jumlah kemungkinan kunci yang perlu dicoba. Nah, seperti itu. Nah, sebuah kata sandi atau password dalam komputer panjangnya 6-8 karakter. Nah, tiap karakter boleh berupa huruf dan angka, huruf besar dan huruf kecil, tidak dibedakan. Kita akan menghitung berapa jumlah kata sandi yang dibentuk. Banyaknya huruf alfabet, yaitu 26, A sampai Z, dan banyak angka desimal adalah 0 sampai 9. Jadi, seluruhnya adalah 36 karakter. Masing-masing huruf atau angka menjadi pilihan untuk posisi karakter di dalam password. Nah, untuk kata sandi dengan panjang 6 karakter, jumlah kemungkinan kata sandinya adalah berarti 6 kali 6 kali 6. Berarti ada di 2 2M ya, 2M sekian. Kalau yang kata sandi 7 karakter, berarti ada 78M. Kalau kata sandi dengan 8 karakter, berarti jumlah kemungkinan kata sandinya adalah 1, 2, 3. Ini ada 9M, balik 1 triliun. Lalu, dan kaidah penjumlahan, jadi tinggal dijumlah aja semuanya ya. Jadi 6, 7, dan 8, maka hasilnya adalah sekian-sekian. Permutasi. Sini permutasi adalah objek. Nah, tadi sebelumnya ada fungsi pada, ada fungsi apa? 1 ke 1, ada fungsi into, injektif, onto, sama ada lagi fungsi kolom 1 ke 1. Lalu tadi masuk ke kombinatorial. Lalu setelah kombinatorial masuk ke permutasi. Permutasi apa? Nah, permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi dari n objek adalah berarti adalah n. Jika n-1 dikali n-2. Kalau misalnya ini berarti seterusnya ya. Sama dengan n faktorial. Permutasi R dari n objek disimbolkan dengan P dan NL adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek dengan R lebih kecil sama dengan N. Dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Jumlah urutan yang berbedanya adalah permutasinya N dan L sama dengan N faktorial dikurangin N minus R. Yang mana R-nya itu nggak boleh lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan paling enggak sama ya. Dalam hal ini adalah apa namanya?
adalah 26 huruf dari alfabet. Jika huruf tersebut disusun, maka terdapat 26 faktorial. Urutan susunan yang dapat dihasilkan dari jika kita menyusun 5 buah alfabet, maka jumlah kemungkinan susunan huruf yang dapat dibentuk adalah, nah jadi ini kalau kita bisa dibilang apa sih? Dari 26 huruf, kalau misalnya kita ambil 5, berapa sih kemungkinan yang bisa di ini? Permutasinya berapa sih perubahannya? Ada berapa perubahan sih? Nah, seperti itu ya. Yaitu berarti N-nya ada 25, nah si R-nya adalah susunannya adalah 5, berarti 26 faktorial dibagi 26 kurang 5. Hasilnya adalah 7.893.600 buah. Nah, contohnya lagi adalah 2016. Kita akan menghitung berapa jumlah string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan angka yang berbeda pula. Misalkan ada P adalah 4, cara mengisi posisi 4 huruf, dan P adalah 10-3, yaitu cara mengisi 3 buah angka. Kenapa? Ini 10 karena angkanya 1, 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 itu 10. Nah, karena string disusun oleh 4 huruf dan 3 angka, maka jumlah string yang didapat adalah hasil dari ini. Kalau misalkan dicari faktorial dulu, baru dikalikan. Hasilnya 26.336.000. Nah, setelah permutasi, nah bentuk khususnya adalah dari kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka untuk kombinasi urutan kombinasi diabaikan. Sebagai contoh adalah urutan ABC dan BC dan ACB ini dianggap sama ya sekali hitung. Kalau misalnya permutasi kan beda. Nah, di mana kombinasi R, elemen R dan elemen N disimbolkan dengan CNR atau NR-nya seperti ini adalah jumlah pemilihan yang tidak turut R elemen diambil dari N buah elemen. Maka secara formulanya adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dan N dikurangin R faktorial. Contohnya, setiap karakter ASCII panjangnya 1 byte sama dengan 8 bit, jumlah bit yang mengandung 3 buah bit adalah berarti 8N itu 8 faktorial banyaknya cara membagikan 5 buah kartu remi. Nah, contohnya yang lain, 5 buah kartu remi yang diambil dari 52 tumpukan kartu masing-masing 4 orang ya. Berapakah gitu kan? Masing-masing 4 orang berarti kombinasinya adalah C5 2 titik dikali 5, terus kombinasi 4 ke 5, 42 ke 5, 37 ke 5. Karena selalu berkurang karena kan dibagi 4 ya. Maksudnya dikurangi 55 untuk 4 orang. Nah, selesai. Sampai selesai di kombinasi. Sampai sini. Ada yang mau ditanya? Oh ya, kita lihat coba. Kita lihat dulu. Oke, di sini ada yang Tangerang 5, lewat Jawa 2. Good, nggak apa-apa. Yang baru join? Di sini berarti bisa disimpulkan fungsi itu sudah pasti relasi, tapi relasi itu belum tentu fungsi apa? Yes, betul. Benar. Dan yang paling ini adalah kalau secara notasi matematikanya yang paling banyak kita pakai
Yang mana nih? Gitu ya. Kriptografi yang banyak dipakai adalah di fungsi 1 ke 1-nya. Ini sih yang jadi kalau kalian lihat nih. Fungsi korespondensi 1 ke 1. Jadi yang dipakai di kriptografi itu ini. Kalau misalkan, ya tadi saya bilang ya, di sini kan kalau kalian kita ulangi lagi definisi di atas, pertama itu fungsi 1 ke 1, fungsi pada. Kalau misalnya fungsi 1 ke 1 yaitu si A ini harus mempunyai 1 ke 1 ke B. Si A itu nggak boleh double, dia harus 1 ke 1. Tapi kalau fungsi pada, B-nya itu harus mempunyai pasangan ke A. Boleh double, boleh enggak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, apa namanya, di sini yang bukan keduanya, yaitu berarti si A ini harus double dan B tidak mempunyai pasangan. Tapi kalau misalnya dia 1 ke 1 dan onto juga ya, otomatis si A harus mempunyai pasangan, mempunyai pasangan semua yang nggak boleh double di B, dan B harus dapat pasangan juga dari si A. Tuh. Lalu fungsi inverse-nya, kenapa dibutuh inverse? Karena dia butuh untuk mengembalikan si ciphertext ke plain text-nya. Tuh. Nah, apa lagi? So far sih itu aja sih. Kalau yang ke permutasi, apa namanya, kombinasi untuk kemungkinan dari untuk pemecahan si kriptografi itu sendiri. Oke, berarti di sini kurang lebih ada 7 orang yang kemungkinan besar bisa ketemu saya, nggak apa-apa. Oh ya, sebelum ini kalian tahu dari mana bisa masuk ke ini RITS? Sebenarnya RITS itu adalah kampusnya, lokasinya ada di gedung IPA. Gedung IPA sebenarnya gedungnya lebih enak sih. Persiapan di gedung IPA itu kurang lebih setahun lebih ya. 2018, 2 tahun lah. 2018, 19, 2020. 2020 itu baru mulai perkuliahan pertama di HTS. Jadi gedungnya udah oke, udah selesai direnovasi, ininya udah lengkap. Ternyata saya nggak tahu itunya awalnya gimana. Yang punyanya mau dijual, kenapa kan kita sewa sistemnya. Jual, akhirnya pindahlah ke sini. Ternyata mungkin di sini renovasinya banyak. Detailingnya harus apa ya, bisa dibilang banyak sih. Perintilannya, kecil-kecilannya itu banyak. Jadi agak-agak ini. Sampai sini ada mau ditanya? Nggak ada ya, aman ya. Ada yang rencana mau bikin buku? Nggak ada. Ada yang mau bikin skripsi tentang kriptografi? Ada rencana bikin skripsi? Belum. Oke. Saran saya, mungkin kalian yang udah sekarang semester 4 biasanya saya udah mulai agak sedikit mampir-mampir di kampus-kampus terdekat ke perpustakaannya aja. Mampir aja buat pengen lihat skripsinya itu seperti apa sih gitu. Jadi kalau cara saya dulu buat bikin skripsi 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya, kenapa saya bilang setahun? Karena waktu buat S2 kan cuma 2 tahun ya. Terus jadi sebelum 2 tahun tersebut, 1 tahun sebelumnya udah mulai cari gitu ya. Jadi kalian coba cari-cari ke kampus-kampus lain yang udah ada bentuknya, pinjem aja nggak apa-apa. Atau saya fotoin satu-satu. Satu-satu, iya alhamdulillah handphone dan Android waktu itu ya dapat dikasih.
Android, saya fotoin, terus saya bikin PDF, saya liatin gitu ya. Ataupun saya waktu itu ke sana sebenarnya kurang lebih sejam 2 jam di kampus. Kalau dulu saya pernah ke UI, Gunadarma, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Daerah Jaksel, Kuningan, daerah Kuningan, Nasional itu apa ya, perpustakaan apa ya? Lupa. Terus perpustakaan Campuran, kecamatan, daerah Jaksel juga tuh ada juga. Jadi kalau kalian yang nulis tentang VPN server termasuk kriptografi nggak Pak, atau tanda tangan digital, karena sama-sama pakai sertifikat SSL. VPN, Virtual Private Network, termasuknya sebenarnya di bagian apanya dulu nih gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai di VPN ini kan ada inskripsi di jaringannya ya, itu ya sebenarnya satu. Tanda tangan digital sama juga sih. Tanda tangan digital juga termasuk bukan, sorry. Tanda tangan digital itu sebentar. Nanti saya baca dulu ya untuk tanda tangan digital ya. Saya tahu gini, kalau tanda tangan digital ini kan konsep tanda tangan, kenapa buat tanda tangan digital? Karena buat lebih ke authentication-nya gitu kan. Authentication-nya seperti apa gitu. Kalau dilihat lebih lanjut gitu kan. Authentifikasinya, oh ini asli gitu, absah. Tanda tangan digital yang menandatangani PDF pakai sertifikat SSL. Boleh, nggak apa-apa sih. Kalau nanti saya ini dulu. Bapak Adon. Apa mana? Nanti saya infokan kembali ya. Ini siapa yang on ini? Nanti coba saya cek dulu itunya, tanda tangan digital. Saya agak lupa ini. Dengan sertifikat SSL. Iya, calon mertua lu sama mak lu duduk berdua. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan aja dulu ini penulisannya. Dilanjutkan penulisannya nggak apa-apa. Kalau emang udah berlanjut, Tolong kasihkan Bianca dong. tinggal di ini. Harusnya sih bisa ya. Yang lain? Ahmad, Nata Firdaus, Java, Romli udah. Ada Heidi, Diaski, sama siapa lagi Diaski. Ada Saat, sama Lili. Ada pun Syahrul juga. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya. Saya lupa, harusnya saya kasih kalian tugas, bukan tugas sih. Tapi nggak perlu, ya udahlah. Saya coba cek dulu. Kalau nggak saya kasih mungkin latihan di next week, saya ada materi sama latihan supaya nggak lupa. Itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Lagi sehat-sehat ya semuanya.